Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Selawat bagi salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Semoga di hari kiamat kelak, ketika tidak ada naungan, hanya mengharapkan syafaat, kita benar-benar diakui dan diiktiraf sebagai umatnya. Kita benar-benar mengharapkan syafaatnya, melanjutkan perjuangan beliau di muka bumi ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di semifinal, dan alhamdulillah tambah maju jemaahnya, maju ke depan. Sudah menjadi tradisi kita, ramainya hanya beberapa hari awal Ramadan. Tapi tak apa. Semifinal 10 hari yang kedua, 10 hari yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, itu kita mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. 10 hari yang kedua ini sekarang kita mengharapkan ampunan Allah, maghfirah Allah. Kita nggak usah GR, nggak usah merasa hebat, sealim macam manapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun popularitas kita, tetap banyak dosa. Banyak dosa. Yang tidak ada dosa yang maksum itu hanya baginda Rasulullah SAW saja, ataupun para nabi dan rasul. Yang namanya ustaz, kiai, ulama, banyak dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai seorang hamba yang mengakui dia berdosa, kemudian dia bertobat, dia mohon ampun. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan 10 hari yang kedua ini, ibu sekalian. Sebab baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, sangat rugi orang yang diberi kesempatan Ramadan, tetapi begitu berakhir Ramadan, dia tidak mendapat ampunan Allah. Sama saja sebelum puasa, sesudah puasa. Kalau masih ingat yang saya ceramahkan seminggu yang lepas, ulat binatang yang menjijikkan dan melata, merusak tanam-tanaman, memakan daun-daunan. Ular pun sama, binatang yang paling berbahaya, mulutnya sangat berbisa. Nah, ular dan ulat ini juga ibu-ibu berpuasa. Ya. Kalau ular mau ganti kulit, dia stop makan. Ya. Nggak makan. Dia melingkar dalam sekian puluh hari. Nanti dia mengelupas kulit yang lama, berubah menjadi kulit baru. Tapi ibu-ibu jangan pula salah niat ya. Puasa bu, puasa apa bu? Puasa ganti kulit. Nggak ada ini. Nah, begitu dia jadi ganti kulit, tetap biasa, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ular tetap ular, melata, mulutnya sangat berbisa. Mulut berbisa itu mulut kita jaga. Ya? Kita menghina najisnya anjing karena satu. Bagaimana lidah kita, mulut kita, ya, yang menebarkan kebohongan, mengadu domba, menghasut, menyakiti hati orang lain, ya. Mulut anjing tadi kalau kita kena jilat masih bisa diserbu, tapi kalau mulut kita yang penuh kotor, ya,
Tidak ada. Kecuali kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi lewat mulut kita. Ini pengalaman pribadi saya, Bu. Maaf ya. Pengalaman pribadi saya. Bukan main. Yang saling buruk-burukan. Siap-siap aja menerima padanya nanti. Di dunia maupun di akhirat. Ingat itu. Salamatul insan fi hifzil lisan. Tidak berubah ular tadi. Tapi lihat ular. Ular, sebelumnya kita sebut ular, jalannya melata. Puasa dia. Dalam sekian hari masuk dalam kepompong. Metamorfosa. Begitu keluar dari kepompong, selesai puasanya, berubah. Namanya ular menjadi kupu. Yang jalannya melata, hebat, terbang. Yang tadinya merusak tanaman, ikut bekerja sama dengan tumbuh-tumbuhan untuk pembuahan jasa kupu-kupu. Nah, kita hendaknya berubah. Ya. Udah berpuluh tahun kita puasa, nah apa yang kita dapatkan? Sudahkah kita takwa? Sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur? Sudahkah kita menjadi la'allahu yashkur? Ya. Lisan itu jaga. Sudah berapa banyak orang jadi korban, hancur masa depannya. Lebih racun dari lidah ular. Ya. Malu, jatuh harga dirinya. Tuan-tuan dan bapak-bapak ibu sekalian, kembali kita meminta ampun. Gak bakal kita masuk surga. Gak mungkin kita dapat syafaat kalau kita tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus serius minta ampun. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, jangan buang masa, jangan buang waktu menuju ampunan Tuhan. Kemudian wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang menzalimi diri mereka sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah, karena waktunya sangat singkat ya, kita ini khutbah Jumat itu nak cepat, ya. Sholat nak cepat, ya. Tapi duduk di kedai kopi berjam-jam nggak mau cepat-cepat, ya. Mati nak lambat. Kapan lagi kita mencerdaskan akal kita, meminta hidayah lewat Al-Quran? Al-Quran bukan untuk dipajang begini saja. Malam ini bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran. Sudah sejauh mana kita menguasai Al-Quran? Ditakut-takuti, tidak boleh sembarang-sembarang nafsir Quran. Akhirnya kita jauh dari Al-Quran. Kita hanya mengutamakan lagu-lagunya saja, ya. Dimusabakohkan. Tapi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, panduan hidup, katalog hidup. Quran nanti akan, maaf ya, ada hadis Nabi. Nanti Quran akan dihempatkan di mukamu karena kamu berbuat zalim dengan Al-Quran. Al-Quran tidak dijadikan petunjuk. Hari-hari kita mendengar nasib, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, kasih sayangilah kami berkat Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran ini sebagai imam, petunjukku, dan menjadi rahmat untukku. Macam mana kita nak dapat petunjuk Quran? Jauh dari Quran. Itu juga dibaca kalau ada yang sakit, ada yang mati, itu surah Yasin saja. Atau lagi banyak utang, baca surah Al-Waqi'ah. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak lagi hamil ibunya, kepingin cantik macam Siti Maryam. Bapak gak mau kalah, punya anak nanti lahirnya seperti Nabi Yusuf, ganteng, lawa, handsome. Akhirnya gak mau kalah. Disuruh sana istri baca surat Maryam, di sana baca surat Yusuf. Maryam, Yusuf, Maryam, Yusuf.
lahirnya Pondan, Banci, tidak jelas. Kok Quran hanya dijadikan untuk itu? Quran dijadikan untuk halal jin, ya, untuk apa namanya, nundukkan perempuan. Saya kecewa sekali Pak di YouTube. Baca ayat ini sekian kali, nanti diranjang 3 ronde kuat. Masya Allah, menghina Al-Quran. Baca surat ini, ayat ini untuk penarik perempuan, menghina Al-Quran. Kita nggak sadar, Quran bukan untuk itu, untuk menghalau jin, hantu, untuk jambi-jambi, ya, masuk kantor lambat. Sungguh aku belajar jin. Bapak-bapak pulang lambat ketemu istri mobil, semua bangun, aku kayak ini. Dikejar anjing, semua bangun, ya Allah, murah. Kita memfungsikan Al-Quran yang mempertahankan Al-Quran Rasulullah SAW dengan nyawa dan darah. Kita seenak-enaknya saja. Kita diutamakan lagu-lagu dan lagu. Ya Allah, kayak apa yang didapat? Ya, bukan main kita. Coba, Ustaz Haji Suki, saya mau nanya, Ustaz, tolong saya bukakan pintu kamar, saya mau istirahat. Ya. Beda nggak kalau saya lagu, Ustaz Haji Suki, tolong bukakan pintu kamar imam, saya mau istirahat. Apa reaksi? Pak Ustaz ini sudah salah makan obat. Begitu kita hari-hari. Bahkan maaf yang kita berselawat terpekik terlalu. Nabi tersinggung. Nabi dijerit-jerit itu menghadap syafaat. Haji Latif apa ya? Coba Haji Latif, apa kabar? Tersinggung, Pak. Betul. Ini baginda Rasulullah loh. Adab kita di mana? Bahkan kalau kamu membaca Quran, berdoa, berzikir, usahakan hanya telingamu sendiri yang mendengar. Karena kamu menyeru bukan dengan zat yang peka, bukan menyeru zat yang tuli. Ya, ini berdoa supaya nangis, supaya nangis gitu, nggak nangis, lakon macam itu. Tapi yang kayak gini laku, favorit, viral. Ceramah yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, hebat. Ya. Tapi kalau ilmiah, untuk saling mengingatkan, az-zikra, Al-Quran sebagai az-zikra saling mengingatkan. Oh, panjang sangat, orang nak kerja panjang sangat. Nanti Quran akan menuntut Anda. Orang akan menyampaikan nasihat lewat Al-Quran. Kita pun tahu. Saya pun, kalau bapak tadi lebih jam sebentar, saya nggak lama-lama Pak. Pagi itu gini aja. Baru lepas hamdalah, wabillahi taufiq wal hidayah, selesai. Nah, kembali ke memohon ampun tadi. Ada timing. Maka buka Quran. Belajar dengan Al-Quran. Ini malam turun Al-Quran ini. 24 jam Allah menunggu hambanya yang meminta ampun. Wahai hambaku, kalau kau datang mendatangi aku, walaupun kamu datang membawa dosa sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan, sebesar gunung Uhud, kalau kau datang meminta ampun kepadaku, sebesar apapun dosamu, aku ampuni, kata Allah, kecuali kamu berlaku syirik. Syirik ini bukan pakai kalung, pakai gelang, bukan. Syirik itu tidak mampu mempertahankan marwah harga diri. Itu syirik. Nunduk-nunduk ya, dengan sesama hamba Allah. Bukan kita nggak boleh hormat. Jadi syirik itu menjaga marwah harga diri. Jangan ngampu sana, ngampu sini, ngampu saku. Apa itu ngampu sana, ngampu sini, ngampu saku. Ini bukan, ini merusak tauhid kita, akidah kita. Bukan apa namanya itu, ya macam-macam. Syirik itu sekali lagi Bapak Ibu
jangan melanggar hukum Allah. Maaf ya, saya korupsi syirik, nyelingkuhi istri orang syirik, ya. Mengadu domba pecah mulut, jelek-jelekan orang syirik. Ya itu syirik itu perbuatan. Jadi 24 jam Bapak Ibu sekalian, Allah menunggu siapa yang meminta ampun. Nah, ada time yang lebih bagus lagi, yang lebih mantap lagi yang diabadikan dalam Al-Quran, Bu. Bapak sekalian, Al-Quran menerangkan kalau kamu meminta ampun, ada waktu yang paling hebat yang sudah kita latih dalam Ramadan ini ketika makan sahur. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. Bagi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, tujuan dari berpuasa tadi, tersedia di situ hanya Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Perhatikan, Bu, ayat berikutnya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Yang bermaksud yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Bacaan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada nanti yang 10 hari terakhir itu bebas dari api neraka. Sekecil-kecil amalan selamat dari api neraka, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Walau kamu hanya mampu bersedekah dengan sebutir biji kurma. Jadi bersedekah itu benteng dari api neraka. Bukan ke mulut berbuih-buih minta lindung dari neraka, tapi kedekut, bakhil. Ya. Bu, sedekah. Mungkin orang tua di kampung ya, yang bekerja ataupun saudara mara, orang-orang miskin, janda-janda yang susah, janda susah, bukan janda nom. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, itu sedekah walaupun sebut. Ini bahasa metafor, jangan pula ibu-ibu, bapak-bapak Ustaz sedekah dengan sebutir biji kurma nanti ngeraya cari biji kurma sedekah. Bukan itu, maksudnya bahasa metafor, walaupun sedikit ikhlas. Sebutir biji kurma sedekah. Nah, waktunya bapak-bapak ibu sekalian, as-sabirina was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Apa artinya? Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampun istighfar di waktu sahur, di waktu fajar. Ayo, sudah berapa kali kita bangun sahur? Adakah kita gunakan tombol istighfar di sini? Dan saya pernah nyampaikan juga di sini, habis sahur jangan tidur. Berbahaya, bisa stroke, bisa bermacam-macam penyakit. Tapi kita isi dengan zikir dan doa, terutama istighfar, minta ampun. Kemudian dalam ayat yang lain, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun. Dan Bu, Bapak sekalian, kalau dagang rugi, pangkat gak naik-naik, ya,
banyak masalah, sakit tak sembuh-sembuh. Istighfar, istighfar. Dan ada amalan yang paling hebat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau kita bisa rutin 40 atau 100 kali menjelang azan subuh, dunia akan merangkak-rangkak menuju istighfar. Sayangnya waktunya ini masih ingin saya sampaikan, tapi oke lah. Terutama Sayyidul Istighfar dah hafal Bu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pak Ustaz, saya lama di London Ustaz. Saya bahasa Melayu sudah enggak betul. Bagaimana saya boleh enggak istighfar dengan bahasa Inggris? I'm sorry my Allah, I'm sorry my Allah, I'm sorry my Allah. Diterima enggak? Terima. Sebab Allah itu bukan Tuhan orang Arab saja. Allah, ya. Allah itu Tuhan Rabban Nas, sekalian manusia. Salat saja yang enggak boleh bahasa lain-lain. Ya. Maka kita di sini, oi pekat Allah, tapi tidak tahu artinya. Ya doa burung tiung. Orang Jawa tahu doa burung tiung, bercakap tapi tak paham. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, lanjutkan Ramadan. Sebab apa? Bukan saya nakut-nakuti ya. Apakah ini Ramadan ini tahun yang terakhir? Tahun depan kita nggak jumpa Ramadan lagi. Tetapi malam akhir bukan hanya takut Allah, bukan itu aja. Mohon ya Allah, Ramadan sudah meninggalkan kami. Aku mohon ya Allah, sekecil apapun amalan Ramadanku siang dan malam, semoga Engkau terima. Ya Allah, aku masih ingin jumpa Ramadan berikutnya. Tapi kalau ini Ramadan yang terakhir ya Allah, sekecil apapun amal-amalku diterima, Engkau terima, menjadi jembatan menuju pintu Ar-Rayyan. Itu cara doa. Bukan hori-hori takbir-takbiran. Boleh, tapi memang disuruh takbir. Tapi banyaklah berdoa melepas Ramadan. Ini. Kalau sholat di masjid kan, di lapangan kan, di padang kan. Kalau suara kita tak elok, diam-diamlah jadi makmum. Ini nafsu berebut mikrofon. Padahal kalau kita sudah jarang mendengar takbir yang menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dikasih mic, masa bukannya merajuk. Dia bukan orang sini, bukan orang sini ya insya Allah sama juga lah. Duduk diam-diam, karena itu satu kita mentakbir menyebut asma Allah, bersyukur kepada Allah. Ustaz, kok lain macam ceramah malam ini? Ya, kalau kata orang Jawa itu mesti kandani tetap budek. Nah, paham ya? Nanti tanya sama Haji Suki apa artinya mesti kandani tetap budek. Oke, jadi Bu banyak beristighfar, terutama kalau bisa Bu siang malam boleh, tapi yang paling afdal setengah jam menjelang azan subuh. Nanti ibu-ibu bawakan lihat hasilnya nyata. Sebab kita ini janjikan pahala-pahala yang masih nggak jelas nanti. Padahal pahala ganjar itu sekarang. Ya. Contoh aja ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau takwa akan diberi rezeki yang tidak diduga-duga dari segala arah. Kalau rezeki kita masih centang perenang, hutang keliling pinggang, tak jelas ya, berarti kita belum takwa, rezeki kita belum dapat. Sekarang di dunia ini. Oke Bu, terima kasih juga pengurus masjid, saya juga terima kasih ya dapat kesempatan untuk tetap muka, bukan tuan guru, bukan saling mengingatkan. Mengingatkan ini pahit, kayak obat, kayak jamu, tapi insya Allah untuk kebaikan kita. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Dan saya mengingatkan kalau sudah waktunya ada, sudah cukup nisab, kita keluarkan zakat.
Sebab jangan sampai nanti harta yang kamu simpan, yang kamu sayangi, yang kamu takutkan sedekahnya, zakatnya akan menyetrika punggungmu nanti. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, saya tak nak cakap suka begitu, saya juga begitu. Keluar zakat, keluar infak, keluar derma. Ya, kita harus terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, oke? Jangan khawatir Bu, kita cepat tarawihnya nanti. Qul huwallahu ahad bagi dua. Nah, itu kan itu imam yang paling hebat, yang cepat, dan gitu kan. Nanti qul huwallahu bagi dua, wal asri bagi empat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, silakan ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة